binatang ternak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ulaika kal an'am. Mereka ini seperti apa? An'am, binatang ternak. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan balhum adal. Bukan hanya seperti binatang ternak, tapi lebih adal, lebih sesat, lebih rusak. Iya dan billah, naudzubillah min dzalik. Semua ini di kesempatan ini mengingatkan pada kita di daurah ini pelajaran yang sangat penting. Adalah pelajaran apa ini Bu? Daurahnya judulnya apa ini? Judul umumnya apa? Hah? Nasihat bagi penuntut ilmu. Berapa hari Bu kita daurah? 3 hari? Bukan. Kita daurah bukan 3 hari. Kita daurah berapa? 1 hari setengah. Ya kan? Mana 3 hari? 1 hari setengah. Dulu di majelisnya Imam Ahmad, dari 5.000 manusia, 450 lebih, 4.500 lebih duduk kepada Imam Ahmad belajar adabul ilmi. Belajar kaidah apa? Kaidah mencari ilmu. Berapa tadi jumlahnya Bu? 5.000. Berapa yang belajar kaidah mencari ilmu? 4.500 lebih. Al-Baqi yang tersisa sekitar berapa? 500. Sekarang banyak enggak orang menuntut ilmu Bu? Banyak. Berapa dari yang menuntut ilmu belajar kaidah mencari ilmu? Lebih banyak mana? Lebih banyak belajar langsung ke ilmu. Sementara di majelisnya Imam Ahmad, mana yang lebih banyak Bu? Belajar ilmu atau belajar kaidah mencari ilmu? Kaidah mencari ilmu. Terbalik enggak ini? Terbalik. Makanya al-fitnatu katsirah. Fitnah yang terkait dengan ilmu ini sangat banyak. Kemudian tadi kita daurah belajar adab ilmu ini berapa hari Bu? 1 hari setengah. Dulu para salafus saleh mengatakan kita nata'allamul adab 20 sanah. Dulu kita belajar adab itu 20 tahun. Baru setelah 20 tahun mereka belajar ilmu. Itu menunjukkan sehingga mereka mendapatkan ilmu sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, muta'allimun ala sabili najatin. Mereka adalah para penuntut ilmu yang jalan-jalan mereka itu selamat. Karena itu ketika mereka dapat ilmu juga ilmunya menjadi wasilah selamat. Dan kita hari ini belajar kaidah adab menuntut ilmu berapa hari Bu? 1 hari setengah. Dulu para salaf berapa tadi? 20 tahun. Ini satu perbandingan yang jadi nasihat bagi kita. Di kesempatan ini sebenarnya saya secara pribadi terlalu berat dengan waktu yang singkat, kemudian memberikan makna-makna tentang thalabul ilmi yang ini tidak mudah. Apalagi di kesempatan ini, kesempatan yang terakhir, di mana sebenarnya ini belum apa-apa kita memahami kaidah-kaidah yang terkait menuntut ilmu dan memperbaikinya. Tapi demikianlah Allah baru mudahkan kita di kesempatan ini dengan apa yang ada ini. Karena itu walaupun
secara zahir wasilah ini sangat kecil. Kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan mengambil wasilah yang kecil ini, meraih nikmat yang tidaklah kecil. Karena itu kita kembali menasihatkan apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Salah satu persoalan penting adalah manazilul ilmi. Tempat-tempat di mana ilmu itu didatangkan oleh Allah kepada kita. Kondisi-kondisi bagaimana Allah Azza wa Jalla mendatangkan ilmu kepada hambanya. Dengan ta'allum. Banyak ulama mengingatkan masalah ini di dalam kitab-kitab adab mereka. Di antara faedah-faedah yang dinasihatkan oleh para ulama, turunnya ilmu itu adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, as-sam'u. Hendaknya kita punya pendengaran digunakan untuk mendengarkan. Kemudian al-insat. Kita harus konsentrasi memperhatikan apa yang disampaikan di dalam ilmu. Kemudian al-fahm. Kita berusaha untuk menyerap, memahaminya. Kemudian al-hifdhu. Kita berusaha untuk menjaga ilmu itu dengan tulisan, dengan fisutur, dengan fisudur, dengan tulisan, dengan di dada, dihafal untuk menjaga nikmat ilmu itu. Kemudian agar kita diajar oleh Allah ditumbuhkan ilmu kita adalah al-amal. Kita amalkan ilmu yang walaupun hanya sedikit, karena dengan mengamalkan ilmu allama ma lam ya'lam. Insyaallah Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Kemudian an-nasr, kita menasihatkan ilmu kepada saudara kita, dan ini di antara wilayah-wilayah ilmu yang dimana kita adalah orang-orang yang insya Allah akan diberikan oleh Allah jalan untuk meraih ilmu. Ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini, setelah saya melihat beberapa materi yang sudah kita ambil faedah, yang hanya sebagian kecil dari faedah-faedah yang telah kita jadwalkan. Kemudian juga dari beberapa pertanyaan yang sudah sampai, yang kemarin kita sebagian kecil kita bacakan. Insya Allah semuanya ini saling berkaitan, dan hanya karena terbatasnya waktu, semoga meskipun tidak semua, beberapa faedah-faedah yang pokok yang kemarin ditanyakan terkait dengan bagaimana supaya kita bisa menuntut ilmu dengan benar. Bagaimana agar kita bisa menekuni dalam berguru, thalabul ilmi. Kemudian termasuk bagaimana mensikapi kerusakan-kerusakan di dalam ilmu yang kembali kepada fitnah, yang tadi telah disampaikan oleh beliau Al-Fadhil Ustaz Nuzul, yaitu untuk kita berhati-hati dengan jali susuk, teman duduk yang apa ibu-ibu, yang buruk, yang tidak memberi wasilah kepada kita untuk yantafi'u ba'duna ba'dan, untuk sebagian kita mengambil manfaat dengan sebagian yang lain. Semua ini sebenarnya kembali kepada apa yang sudah kita sampaikan di dalam nikmat ilmu kemarin. Kemudian juga nikmat ilmu yang diterangkan oleh Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, terkait dengan
Apa yang insya Allah kita akan ambil faedah meskipun tidak terlalu banyak. Dengan nikmat ilmu dan dengan proses ilmu yang benar itu, akhirnya kita bisa mendapatkan kekuatan untuk tidak terjatuh di dalam kerusakan-kerusakan ilmu. Kembali lagi, ketika kita mendapatkan nikmat ilmu yang nafi', yang hak, dan kita kembali menempuh proses ilmu at-ta'allum yang benar, maka insya Allah akan tolong kita untuk bisa mengamalkan amalan yang besar di dalam meraih kemenangan, yaitu mujanabatu al-fitan. Mujanabatul fitan, yaitu di buku itu di halaman 71. Untuk kita ditolong oleh Allah mujanabatul fitan, agar kita menjadi orang yang dijauhkan oleh Allah terhadap fitnah-fitnah, di mana kita didatangkan oleh Allah di dunia untuk bertemu apa, ibu-ibu? Kita didatangkan oleh Allah di dunia untuk bertemu apa? Hah? Sudah. Selama ini kalau kita mendengar dunia itu negeri apa, Bu? Hah? Dunia itu negeri apa? Yang sering kita dengar? Hah? Nah, kalau akhirat negeri apa, Bu? Loh, ini kita hidup di dunia kok nggak paham negeri dunia. Gimana? Dunia itu negeri apa? Negeri apa? Sementara. Ya. Apa maknanya dunia itu negeri sementara? Nama yang lain dunia itu negeri apa, Bu? Negeri? Hah? Kok bahasanya nggak jelas? Fana, podo no sementara karo fana. Jawab kok sama aja, ini nggak ada bedanya. Apa, Bu? Negeri ujian. Bahasa Arabnya negeri ujian, negeri apa, Bu? Hah? Darul ibtila. Negeri apa, Bu? Darul ibtila. Negeri bala, negeri fitnah. Berarti kita di dunia ketemu apa, Bu? Ketemu fitnah. Kita ini di dunia didatangkan oleh Allah untuk ketemu fitnah. Sebagian ulama menerangkan dulu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa diturunkan di dunia itu untuk mendapatkan fitnah dengan sebab kesalahan Adam alaihissalam. Dan fitnah inilah, asalnya fitnah ini didatangkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah kerusakan bagi manusia. Karena itu nama lain dunia selain negeri fitnah, negeri apa? Hah? Lah yo fitnah karo ujian padha wae. Negeri apa, Bu? Hah? Kalau akhirat negeri apa coba? Hah? Negeri abadi. Ini lawannya fana. Masya Allah. Ini Masya Allah lagi. Ibu-ibu ini mau ketemu akhirat enggak? Loh kok enggak mudeng akhirat itu negeri apa? Gimana? Gimana? Darul jaza. Apa itu jaza? Balasan. Lah kalau akhirat itu darul jaza, berarti dunia apa? Darul amal. Itu dieling-eling, Bu. Diingat-ingat, dunia itu bukan darul jaza, tapi darul amal. Kenapa darul amal? Karena di dunia adalah darul ibtila. Negeri apa? Negeri bala, negeri fitnah. Dan kita ingin menjadi orang yang tidak kena apa? Fitnah.
Karena itu kita harus beramal. Dengan demikian fitnah ini dimaksudkan oleh Allah untuk kita beramal soleh. Bukan dimaksudkan untuk kita terkena fitnah dan rusak dengan fitnah. Karena itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kemenangan. Apa? Akhir doa beliau, as'aluka ladatan nadhari ila wajhikal karim. Saya meminta kepada Engkau ya Allah untuk mendapatkan kebahagiaan melihat wajahmu yang mulia. Ini di mana, Bu? Di akhirat. Wasyauqa ila liqaika, dan aku memohon kepada Engkau untuk sebelum melihat wajahmu yang mulia selalu rindu untuk bertemu denganmu. Ini di mana? Di akhirat. Di dunia. Apa kata Nabi? Min ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Mendapatkan kenikmatan ini jangan kena gangguan. Tapi gangguannya ada enggak? Ada. Gangguan ada, tapi jangan kena gangguan. Gangguan apa? Min ghairi darra'in mudirrah. Dari madarat-madarat dunia yang terus-menerus memadorotkan kita. Wa min fitnatin mudillah, dan jangan kena gangguan dari fitnah-fitnah yang terus-menerus apa, Bu? Mudillah, dolin, apa dolin? Orang yang sesat. Kalau mudillah, dan jangan kena apa? Fitnah-fitnah yang terus apa? Mudillah, menyesatkan. Ini yang rusak kemenangan kita. Karena itu dari awal kita sudah dinasihatkan harus berbekal dengan ilmu nafi'. Dan telah dirinci hakikatnya ilmu nafi' ini untuk menjadikan kita seperti Allah kemarin menjelaskan Al-Quran diturunkan kepada siapa, Bu? Kepada gunung. Gunung itu kemarin kita sudah jelaskan makhluk yang apa, Bu? Kuat. Makhluk yang kuat. Bukan cuma kuat. Memberi manfaat. Mana? Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan perumpamaan ilmu. Di dalam Al-Quran itu seperti perumpamaan hujan. Kama in anzalna, seperti air yang kami turunkan. Kemudian apa? Fasalat audiyatun biqadariha. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka ketika air itu turun, di sana ada lembah-lembah. Audiyah, ada lembah-lembah seperti gunung. Gunung dan lembah-lembah itu ketika air turun, apa yang terjadi, Bu? Kalau ada hujan di lembah, di gunung, apa yang terjadi? Apa? Gunung-gunung itu ngapain, Bu? Menyerap air, mengalirkan air. Salat audiyatun biqadariha. Gunung itu mengalirkan air, tapi dengan disebut oleh Allah biqadariha. Sesuai apa? Sesuai kadarnya. Kata Ibnul Qayyim, Allah mengumpamakan hati manusia seperti gunung yang mengalirkan air. Maka lembah yang besar akan menyerap air besar apa sedikit? Besar. Mengolah air besar apa sedikit? Besar. Kemudian akan mengalirkan air besar apa sedikit? Besar. Dan gunung ini memberi manfaat. Gunung ini memberi manfaat. Lembah yang kecil juga seperti itu akan terbalik. Kemudian yang perlu dicatat kata Allah Azza wa Jalla, bersama aliran air ada apa, Bu? Di ayatnya itu loh. Ada buih. Bahasa Arabnya apa di Al-Quran? Zabat. Apa, Bu?
zabat. Apa artinya zabat? Buih. Air ketika mengalir di lembah-lembah itu banyak buih enggak? Banyak. Lembah yang besar buihnya banyak. Terus buihnya kemana, Bu? Buihnya kemana? Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa. Adapun buih itu fata morgana. Sarab. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sarab. Seperti fata morgana. Yaksabuhud dam'an ma'. Orang-orang yang haus menyangka fata morgana itu apa? Air. Ketika didatangi ada, Bu? Enggak ada. Apa itu buih? Buih itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim perumpamaan dari fitan. Apa? Fitnah. Maka ketika kita mengambil ilmunya Allah, mengambil kitab Allah bersama dengan itu ada apa, Bu? Ada fitnah. Ini kaidah yang diajarkan oleh Allah. Dan kita kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh Allah. Kita mau mencari air atau mencari fitnah? Mencari air. Kita bukan untuk mencari fitnah. Tapi ingat, fitnah itu ada enggak, Bu? Ada. Fitnah itu ada dan terus-menerus banyak orang tidak dapat air, dapatnya apa? Dapatnya fitnah. Ini semua karena di dalam masalah ini dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Kemenangannya orang-orang yang mereka mengambil ilmu itu adalah mujanabatul fitan. Dia adalah orang yang jauh dari fitnah. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan As-Sa'id, Inna Sa'id di halaman 73. Beliau Syekh Abdul Razak membawakan hadis Rasulullah SAW. Inna Sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, siapa orang yang berbahagia? Liman junnibal fitan. Orang yang dia dijauhkan oleh Allah dari apa? Dari fitnah. Kalau kita ingin bahagia, mendapatkan nikmat ilmu, mendapatkan jalan ilmu, maka kita harus punya potensi tadi as-sa'id liman junnibal fitan. Fitnah ini ada yang bawa enggak, Bu? Hah? Ada. Tadi sudah diterangkan sama beliau Ustadz Nuzul. Apa? Hati-hati dengan jalis. Apa tadi? Teman duduk yang buruk. Karena itulah potensi untuk membawa apa? Fitnah. Rasulullah mengingatkan as-sa'id liman junnibal fitan. Inna as-sa'id liman junnibal fitan. Nabi ulangi sampai 3 kali. Inna sa'id, sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dia dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Waliman ubtuliya fasobara fawaha. Kalau orang diuji oleh Allah dengan fitnah, maka kemudian dia telah sabar, maka itulah orang yang dia memahami tentang fitnah. Dalam masalah ini, dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak, di halaman 73, yang bagi ayyuk lama aidon fi hadal maqam al khatiri anna amral fitnah laisa bil hayyin. Kata beliau, dari sini sampai Nabi ngulang-ngulang berapa kali tadi? 3 kali. Dan Nabi memberikan sikap kaidah agar junib. Ini dinasihatkan oleh beliau. Dari sini memberikan makna. Apa? Agar dipahami dengan benar tentang masalah peringatan Nabi yang sangat berbahaya ini. Al-maqam al-khatir. Apa itu? Innal fitnah laisa bil hayyin. Sesungguhnya fitnah ini bukan urusan yang apa? Sepele. Bukan urusan sepele. Ya. Bukan urusan yang sederhana. Bukan urusan yang gampang.
sebagaimana kegagalan orang-orang untuk mendapatkan masuk menjadi orang-orang selamat ke dalam surga, mayoritas mereka karena fitnah. Banyaknya orang masuk neraka karena fitnah. Surga dihiasi dengan apa, Bu? Al-makarih, dengan hal yang tidak disukai oleh kita. Neraka dihiasi dengan apa? Syahwat, ya kan? Dengan kesenangan. Semua itu menunjukkan apa? Sebab-sebab orang gagal ke surga dan sebab-sebab orang jatuh kepada neraka. Karena adanya makarih, karena adanya syahwat. Adanya makarih yang itu sebenarnya kebaikan tidak disukai. Adanya kesenangan yang itu sebenarnya kerusakan apa? Disukai. Itu yang menyebabkan disebutkan gagalnya manusia, tidak berhasilnya manusia karena ini. Maka beliau Syekh Abdul Razak mengingatkan, lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang. Annal fitan bainal waqti wal akhar tu'radu 'alal qulub. Dan ingat, fitnah ini dari dulu sampai nanti, sekarang ini sampai yang akan datang, kaidahnya sama. Ya, apa? Tu'rad 'alal qulub. Didatangkan kemana ibu-ibu? Didatangkan kemana? Ke hati. Yang nerima itu hati. Yang kena sasarannya itu hati. Karena hati itu yang menjadi kekuatannya manusia. Dan itu tadi disampaikan Ustadz Nuzul, Malik, raja. Nek rajanya mati terus gimana? Hah? Rusak semua kan? Sebagai contoh, Bu, pisang goreng itu masuk ke hati enggak? Loh, saya ingin nanya betul-betul nih, Bu-ibu. Masuk ke hati enggak? Enggak. Ya sudah, masuk. Gimana caranya pisang goreng masuk ke hati? Hah? Dah, suami masuk ke hati enggak, Bu? Gimana caranya suami masuk ke hati? Loh, wong suami itu apa? Yang masuk ke hati itu material apa non material? Lah suami itu material apa non material, Bu? Hah? Suami itu loh material apa non material? Kok bisa masuk ke hati? Gimana ini? Geduk goreng. Material apa non material? Material. Dunia material apa non material? Bisa masuk ke hati enggak, Bu? Lho piye carane material kok mlebu ning ati? Gimana Ibu? Hah? Gimana? Masya Allah. Ketika Korun keluar bawa apa, Du? Bawa apa? Materi dunia atau bukan materi? Materi. Kemudian orang ketika melihat Korun, dia mengatakan, apa? Ya laitalana mislama utiya. Hah? Utiya Korun. Seandainya aku diberi seperti yang Korun diberi. Ini dia sudah dapat belum, Bu? Sudah dapat belum? Loh kok dia bisa ngomong begitu? Yang ngomong ini dari mana ini? Dari hatinya apa bukan? Berarti yang dibawa Korun masuk ke hati enggak, Bu? Piye caranya masuk? Di dunia ini walaupun banyak material, sebenarnya yang ada bukan material. Sebenarnya yang ada adalah makna. Makanan. Yang dulu sering saya contohkan ibu-ibu. Beras. Beras dolok sama rojo lele. Gambarnya beda apa sama, Bu? Beda. Piye carane ndelok? Ya sudah lah. Sudah. Beras rojo lele sama beras mentik. Loh, ibu tahu beras mentik enggak? Oh. Coba gambarnya mirip, hampir sama atau beda? Hah? Hampir sama. Tapi di mana kita bisa membedakan ini?
Hah? Apa komentarnya? Ini lebih enak dari ini. Masuk di mana ini kata-kata enak ini, Bu? Inilah. Yang masuk pada kita itu data. Coba. Setiap saat kita ketemu material-material, sebenarnya nggak masuk ke hati, yo masuknya seberapa nggak ada. Tapi datanya masuk. Uang terus ngomong, wah ini uang ini bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Oh ini suami, wah suami ini gagah, ini wah ini bisa nemenin. Oh ini istri, oh istri itu begini. Terus kebak di sini. Bojo itu begini, suami itu begini, istri itu begini, harta itu begini, terus penuh. Inilah yang masuk. Data. Apalagi di zaman sekarang, Bu. Data fitnah ini jauh lebih banyak dari dulu. Ya kan? Jauh lebih banyak dari dulu. Makanan saja sekarang ini bentuknya lebih banyak dari dulu apa sekarang, Bu? Lebih banyak dari sekarang. Padahal sebenarnya sama. Apa? Pohong. Tahu, Bu, pohong? Singkong. Sekarang ini singkong bisa jadi boden, bisa macam-macam. Orang terus mikir, oh ini boden lebih enak, oh ini getuk lindri lebih enak, oh ini getuk terus. Makna masuk semua banyak. Lebih-lebih lagi di dunia sekarang, dinasihatkan oleh beliau, dunia sekarang ini fitnah lebih besar, khususnya terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Fitnah, sebagaimana beliau menasihatkan kondisi yang ada sekarang, bukan persoalan yang sederhana, karena fitnah di hari ini dibuka, dibentangkan dengan lebar-lebar. Yang hakikatnya semuanya ini adalah untuk merusak hati manusia. Salah satu contoh media internet, media HP, nambahi besar fitnah yang masuk kemana? Ke hati manusia. Nambahi besar. Ini semua dinasihatkan oleh ulama kita menunjukkan fitnah ini laisa bil hayyin. Fitnah ini bukan persoalan yang sepele. Sehingga lebih jelas lagi ada seorang ulama di dalam kitab Islahul Qulub, beliau mengingatkan tentang fitnah ini. Al-fitnatu khafiyatun. Fitnah ini tersembunyi. Kelihatannya ada di depan kita, tapi dia khafiyah. Beliau mengingatkan, fitnah-fitnah yang menjadi penyakit pada hati manusia itu khafiyah. Tersembunyi. Menunjukkan banyak orang kena fitnah dan membiarkan diri dan rusak tidak sadar. Khafiyah, fitnah itu tersembunyi. Di sini persoalan di antara masalah fitnah diterangkan sembunyi akan punya dampak, akan punya akibat. Di antaranya akibatnya adalah maka orang akan sulit untuk bisa memperbaiki dan mengerjakannya, meluruskannya. Karena kebanyakan la ya'rifu sahibuhu. Kebanyakan orangnya dia tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in arafahu sa'uba alaihi as-sabru. Kalau toh dia tahu, kalau toh dia ngerti, maka sa'uba alaihi sabru ala mararati dawatihi. Untuk dia memperbaiki diri, ngobati diri dari fitnah ini sulit dan berat. Sulit. Ini kalau dia tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi dalam kitab Islahul Qulub, wa in wajada sabra. Kalau toh dia ini kuat, punya kesabaran, mau memperbaiki dirinya dari fitnah, lam yajid tabiban khadiqan yu'alijuhu. Dia sulit mencari guru, dokter. Sulit mencari orang yang yu'alijuhu, yang
berusaha membantu dia ngobati fitnah. Sulit. Karena ini penyakit. Penyakit butuh tabib, butuh dokter. Ya. Dan dari sini maka Ibnul Qayyim mengingatkan bahwasanya al ulama tabibu hadhil ummah. Pembawa ilmunya Nabi itu adalah dokternya umat. Nah, kata beliau, di zaman fitnah seperti ini, di antaranya tersembunyinya fitnah tadi, kalau toh orang itu kebanyakan dia tidak tahu dan tidak berbuat memperbaiki. Yang kedua, kalau toh dia tahu, berat untuk apa? Memperbaiki. Ya kan? Contohnya kalau ibu-ibu disuruh belajar adab saja 20 tahun, mau? Enggak mudah kan? Ayo, itu menunjukkan berat. Ya, duduk di majelis ilmu dari pagi sampai malam, enggak mudah, ya kan? Itu menunjukkan berat. Banyak sekali halangan-halangannya. Kemudian kalau toh kita mau berobat, apa Bu? Tadi yang ketiga? Nyari atau ketemu dokternya yang betul bisa ngobati, menjadi wasilah ngobati fitnah, susah didapat. Karena ini bukan sembarang orang. Tidak setiap orang, apalagi tadi di awal kita sudah disebutkan, salah satu diangkatnya obat karena diangkatnya apa tadi? Para ulama, pembawa obat. Ditambah kondisi yang ada sekarang, kata beliau, bermunculan orang-orang yang mereka bukan apa? Bukan dokter, ngobati. Tambah lagi, banyak orang-orang yang mereka disebut oleh para ulama bermunculan bukan dokter tapi ngobati. Apa kata beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi? Fattafaqa alaihi fattafaqa qillatul atibba wa kasratul marda wa khudusi amradin muzminatin lam takun fis salaf fastaddal bala wa tafaqamal amru wa amtala'ad duru wat turuqat wal aswaq minal marda wa qama kullu jahulin yutabbibun nas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata beliau? Kondisinya klop. Apa tadi? Banyak orang sakit enggak tahu sakit. Banyak yang mau berobat enggak sabar berobat. Banyak orang yang mau sabar berobat apa? Enggak banyak orang yang nyembuhin menjadi wasilah diberi sembuh oleh Allah. Kemudian ini menjadi klop. Sedikitnya dokter, terus apa tadi Bu? Banyaknya orang sakit, ya kan? Terus pada enggak berobat, terus jadinya apa ini? Banyak orang sakit terus enggak berubah, terus jadinya apa ini? Komplikasi, ya kan? Sana kena, sini kena, komplikasi. Maka kata beliau, di mana-mana sekarang ini banyak orang sakit berjalan di mana-mana. Kata beliau, rumah-rumah dipenuhi orang sakit. Kemudian jalan-jalan kita ketemu orang sakit. Kemudian pasar-pasar juga banyak orang sakit. Kemudian ditambah yang keempat, kullu jahul yutabbibun nas. Banyak orang yang dia ini bodoh, sakit, malah apa? Hah? Ngobatin manusia. La haula wala quwata illa billah. Dia sendiri orang sakit, dia apa Bu? Ngobatin manusia. Maka beliau Syekh Abdul Hadi membawakan sebuah syair, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bittuqa tabibun yudawin nas wa huwa sakin. Orang yang dia sendiri tidak bertakwa, tidak sehat, tidak sembuh, tidak salim, nyuruh manusia untuk berobat, untuk sembuh, untuk supaya jadi orang selamat, itu sama saja apa? Dokter yang dia ngobatin orang lain, dia sendiri sakit. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah yang sekarang banyak terjadi, yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Dari sini beliau Syekh Abdul Wadi, beliau
Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang sekaligus hadis ini selain menerangkan fitnah, maka hadis ini menerangkan gimana kita selamat dari fitnah. Yaitu apa tadi? Di hadis yang belakang di bawah halaman 74, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, wa ayyu qalbin, ya, wa ayyu qalbin angkaraha. Sudah ketemu, Bu? Sudah. Wa ayyu qalbin angkaraha nukita fihi nuqtatun bayda. Mana hati yang dia telah mengingkari fitnah. Berarti fitnah datang enggak, Bu? Datang. Dia nerima enggak? Nerima enggak? Hah? Angkaroha. Apa tadi? Mengingkari. Berarti dia nerima enggak? Enggak. Datang enggak? Datang. Jadi jangan, ibu-ibu jangan mencari pemahaman, mbok fitnah enggak usah datang. Ini salah. Ya. Fitnah itu datang. Apalagi kalau kita memahami penjelasan para ulama, fitnah itu ada dua. Fitnah besar dan fitnah kecil. Fitnah besar adalah fitnah as-subuhat dan syahwat. Fitnah kecil, fitnatul mal. Fitnah apa ini, Bu? Harta. Fitnah istri, suami. Fitnah anak, keluarga, tetangga. Ini ulama menyebutkan fitnah kecil. Ya, fitnah kecil. Ya, itu saja manusia ternyata banyak tidak selamat. Apalagi fitnah besar. Ya. Malahan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nuzul tentang ibu-ibu, Imam Nawawi ketika menjelaskan adarru fitnatir rijal an-nisa, paling besarnya fitnah bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Kira-kira menurut ibu-ibu, fitnah wanita yang mana ini, Bu? Menurut ibu-ibu lah dulu. Laki-laki itu punya fitnah besar dengan seorang wanita. Wanita yang mana, Bu? Hah? Wanita? Loh, gimana ini? Ibu-ibu merasa enggak suaminya sering kena fitnah? Hah? Merasa enggak? Sering kena fitnah? Fitnah wanita, pernah kena enggak? Hah? Loh, ini ibu-ibu ini punya suami enggak? Sering enggak tahu atau mungkin kira-kira ya rumangsani gitulah. Suaminya kena fitnah wanita. Merasa enggak ibu-ibu? Siapa wanitanya? Hah? Siapa? Wanita di jalan atau wanita di rumah? Ibu-ibu sendiri atau orang lain? Ibu-ibu sendiri. Enak aja ini. La ilaha illallah. Selalu kalau si istri itu nasihati laki-laki suaminya, Pak, Mas, kamu jangan kena fitnah wanita. Maksudnya ini siapa ini? Wanita di jalan. Padahal dia sendiri apa? Lambok gini. Kamu jangan terfitnah dengan saya. Gitu loh. Kata Imam Nawawi, wanita di rumah itu jauh lebih menfitnah suami daripada wanita yang di luar. Lu padahal Imam Nawawi ini belum pernah dibujuk lu, Bu. Nah, belum pernah ngerasakan punya apa? Istri, tapi cerdas beliau itu. Benar nggak ibu-ibu merasa lebih banyak menfitnah suami daripada di jalan? Loh iya. Kalau di jalan kan ketemu aja susah, harus kerjasama, harus merencanakan. Lah di rumah, glek ketemu. Ya? Sebentar guyu, sebentar marah-marah, sebentar merah wajahnya, sebentar senyum-senyum, kelenger suaminya. Loh, itu fitnah di rumah lebih besar. Itu baru fitnah kecil, Bu. Belum fitnah besar. Ya, belum fitnah besar. Ini dinasihatkan oleh beliau, ayyu qalbin angkarat,
Mana hati yang dia bisa mengingkari fitnah. Ini kaidah yang dinasihatkan oleh Nabi. Nukitat fihi nuqtatun bayda. Maka di hati itu dititikkan titik yang apa? Yang apa? Putih. Ya, hati itu dititikkan titik yang putih. Hatta tasiru ala qalbaini. Maka disinilah kembali ke hati manusia. Berarti orang bisa mujanabatul fitan. Itu modalnya harus apa, Bu? Punya apa? Punya hati. Makanya orang tua dulu itu nasihatnya yo itu tok, nggak ada lagi. Apa? Nang, hati-hati. Kalau ibu saya itu dulu gitu. Hati-hati, kowe engko ndek bojo, hati-hati. Kowe ndek anak, hati-hati. Kowe engko duwe duit, hati-hati. Loh, selalu begitu terus kan? Kamu pergi ke jalan, hati-hati. Wes enggak ada yang lain nasihatnya. Nasihatnya ini. Ini loh, hati. Hati yang bagaimana, Bu? Tadi? Hati yang bisa mengingkari, menolak. Fitnahnya ketemu enggak? Ketemu, tapi hatinya menolak hatinya. Hatinya punya kaidah. Inilah yang tadi dikatakan kolbun abiyat. Itu dapat dari mana kolbun abiyat itu, Bu? Dapat dari mana punya kolbun abiyat? Dari mana? Ya memang dari Allah, betul. Ya, secara qada dan qadar min Allah, tapi prosesnya. Nah, sekarang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang yang dilahirkan hatinya punya fitrah, bukan bersih. Bersih itu teorinya Sobowi. Hati yang kayak kertas putih itu teorinya John Locke. Kosong, enggak bener. Ya. Itu teori pendidikan yang ngajarin John Locke. Bukan, hati itu membawa fitrah. Fitrah tauhid. Salimah. Tapi, coba Bu. Fitrah ini ketika keluar di dunia, ketemu fitnah, bisa berubah enggak? Bisa. Fa'abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu. Terganggu. Makanya, bayi ketika baru lahir, mengingkari fitnah enggak, Bu? Hah? Mengingkari fitnah enggak? Mana buktinya bayi mengingkari fitnah? Nangis. Dicekel mana wae nangis, apalagi cekel orang lain. Ya kan? Dipegang ibunya pertama kali cengar nangis ribut. Setelah didekap, dikenalkan, kamu itu darah daging saya. Kayak meneng kan? Awal mula bar kuwi terfitnah karo ibunya. Kena fitnah dari ibunya. Tadinya ribut, diem. Kenapa? Setelah interaksi. Oh, ternyata ibuku itu enak. Nah, mau dia. Ketemu bapaknya, marah lagi cengar. Terus setelah gede sering nangis nggak, Bu? Nggak tahu. Ketemu Nogosari nggak nangis. Ya nggak nangis. Ketemu duit nggak nangis. Dulu masih kecil kayak Nogosari. Nangis. Nggak mau. Itu mengingkari dunia. Itu negeri orang lain. Dia datang ke negeri orang yang nggak cocok dengan fitrahnya. Lama-lama dijarke, gimana? Tukang nangisan. Kalau dulu nangis ketemu dunia, setelah lama nangis karena apa? Kehilangan dunia. Bojone lunga nangis, duwite lunga nangis, makanannya pergi ngeleh nangis, dulunya nangis nggak mau ketemu dunia. Ini fitnah. Berarti fitrah itu nggak kuat. Gak kuat. Maka butuh kaidah. Itulah iman yang syar'i, ilmu yang syar'i. Karena bendino fitnah itu membawa apa tadi? Membawa makna atau membawa data? Membawa material? Membawa makna. Coba nggak percaya. Makan gedok lindri bar ditelen entek. Habis itu keluar jadi kotoran. Maknanya masih di sini nggak? Masih gedhok lindri kuwi pabrike ning ngendi rasane kok enak. Lho padahal wis entek. Ya kan? Maknanya di sini penuh. Lah, makna yang banyak di sini ini kalau enggak dimasukkan makna yang betul, gelem lunga apa masih tengok-tengok di situ? Tengok-tengok, enggak mau pergi. Makanya harus ada makna diserap ilmu. Harus diproses.
Dari sinilah kepentingan kita thalabul ilmi. Dari sini kepentingan kita mengambil ilmu dari orang-orang yang telah tidak ada ulama pun dulu begitu. Nah, ini ibu-ibu, bagaimana kita punya hati yang apa tadi? Angkaro, bisa mengingkari. Nogosarinya dimakan, tapi hatinya nggak kecendel dengan nogosari. Ya kan? Suaminya marah-marah, istrinya marah-marah, ya didengerin, tapi nggak masuk ke hati. Nek rak kuat dengerin, lungo pindah ning pawon. Ya kan? Kalau masih kuat dengerin, sabar, semoga dapat pahala. Nek wis ora kuat, lungo. Nek iso berbuat baik, balas. Marah-marah, dipegang tangannya. Lo kan idfa billati hiya ahsan. Balas yang lebih baik. Kalau nggak bisa ya sudah sabar, dielek-elek sabar. Nek ora iso kuat meneh apa? Lungo. Ya kan? Lungo stelok aja lungo terus. Sebentar aja pergi. Habis itu mandek enggak, Bu? Mandek ketemu meneh, itulah hidup. Bagaimana punya hati? Angkarol fitan. Hati yang bisa mengingkari fitnah. Ini prinsipnya. Karena itu beliau Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan masalah ini, beliau menjelaskan mana kaidah-kaidah semua yang bisa menjadikan hati kita itu bisa mengingkari fitnah. Banyak sekali diterangkan oleh beliau, tapi yang paling penting seperti materi kajian yang sudah lewat. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 85. Ya. 85. Sudah ketemu, Bu? Sudah. Halaman 85. Wa minal umuril adimatil mu'inati ala ittiqail fitan wa mujanabatiha al-akhdu anil ulama'il akabir ar-rasikhina fil ilmi alladina makkanallahu lahum fil ilmi basiratan wa tuli umrihi wa uluwi makanatihi wa uluwi makanatin wa suyu'i dzikrin hasanin bainan nasi bi uluwi maqamihim wa raf'ati sya'nihim. Kalimat yang singkat tapi memberikan kaidah semua yang kemarin juga ditanyakan, yang kita jelaskan. Kata beliau, sumber dari semua kita bisa meraih hati yang bisa mengingkari fitnah. Wa minal umuril adimah. Di antara perkara-perkara yang sangat besar, urusan besar yang dapat dan terus-menerus membantu kita untuk bisa menjaga diri pada fitnah. Jadi bagaimana kita bisa apa tadi? Angkarol fitan. Mengingkari apa? Fitnah. Kita butuh pertolongan, butuh bantuan untuk mendapatkan hati yang seperti ini, yaitu bisa ittiqa'al fitan wa mujanabatiha, dan menjauhkan dari apa? Fitnah. Apa tadi? Tadi saya dengar beliau Ustaz Unzul nerangkan manusia itu makhluk apa, Bu? Lemah. Ya kan? Di negeri apa? Negeri apa tadi? Negeri fitnah. Ya kan? Negeri fitnah, kita ini orang lemah. Untuk menghadapi fitnah harus seperti apa tadi? Seperti apa? Seperti gunung. Gunung itu kena badai, kena angin, kena hujan, kena macam-macam. Utuh, kokoh, kuat. Makanya ada ulama ketika menjelaskan sifatnya para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Walaupun Rasulullah yang agung wafat, tetapi as-sahabatu kal jibal. Para sahabat itu seperti gunung-gunung yang kuat. Ini maksud dari semuanya itu. Gimana kita menjadi orang kuat? Kekuatan kita itu di hati kita. Bisa yungkirul fitan. Bisa mengingkari fitnah. Salah satu persoalan yang sangat mendasar, yaitu apa tadi? Al-akhdu anil ulama.
mengambil ilmu dari mana ini? Dari ulama. Perhatikan sifat-sifat mereka. Ya, perhatikan sifat. Kemarin ada yang nanyakan berguru itu kepada siapa, ya kan? Perhatikan sifat-sifat mereka disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Al-akabir. Ulama yang dia apa? Akabir, kabir. Kabir itu artinya apa? Besar. Iya maksudnya ulama besar, Bu? Gede gitu badannya. Ya. Orang yang kibar. Kemudian disebut lagi, ya kita sebut dulu satu. Yang kedua apa? Rasikhina fil ilmi. Apa dia? Mendalam. Rasih. Rasih itu meresap ilmunya mendalam. Akalnya, hatinya, kehidupannya, semua ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW, apa? Kana khuluquhul Qur'an. Apa, Bu? Kehidupannya Nabi adalah kehidupan apa? Al-Quran, kehidupan ilmu. Di sini, di kehidupan. Ini ulama kibar. Ulama rasikhina fil ilmi. Kemudian di antara sifatnya lagi apa? Makkanallah lahum fil ilmi basiratan. Ini yang keberapa ini? Hah? Ketiga. Orang yang berilmu ini telah ditenangkan oleh Allah. Diteguhkan, makkana. Dijadikan kokoh, kayak tempat yang tidak bisa berubah-ubah. Makkana, dia diteguhkan oleh Allah pada ilmunya itu basirah. Basirah itu sudah menjadi penerang. Jadi ilmunya itu benar-benar telah bisa menjadi ukuran, menjadi barometer, menjadi pembimbing, pengarah manusia. Ini benar, ini tidak benar, pegangi. Kayak kalau orang nelayan, pelaut, yang dilihat apa, Bu? Pelaut di tengah lautan yang dilihat apa? Hah? Kompas. Kalau mau ketemu darat dan sebagainya. Hah? Orang tahu ngelaut ini. Hah? Enggak yang sekarang ini loh. Navigasi. Mercusuar. Oh, ketara ora tau ning laut. Ya. Seperti mercusuar. Jadi dia benar-benar kokoh, tenang dan menjadi penerang. Gak pernah berubah-ubah. Makanya diteguhkan oleh Allah Azza wa Jal, ilmunya itu menjadi basirah. Banyak orang, mohon maaf ini, kita bukan untuk menjelek-jelekan orang. Banyak orang ilmunya banyak, tapi gak bisa bedain mana hak, mana batil. Gak bisa jelasin, ngarahkan manusia. Ini yang hak begini, kamu dimudahkan harus begini, 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 dituntun. Banyak orang ilmunya banyak, tapi nggak bisa menjadi furqan. Ya, tidak bisa menjadi pembeda, pengarah, pembimbing manusia. Maka Allah ilmunya itu sudah basirah. Jadi ilmu yang ada di hati. Makanya ulama mengatakan hadisul ukul ilal ukul, wa hadisul qalb ilal qalb. Orang ngomong agama dari akal, sampainya kemana, Bu? Akal. Orang ngomong agama dari sini, sampainya kemana? Ke sini. Dan kalau sudah ke sini, itulah yang namanya basirah. Kalau basrah, basar itu ini. Tapi kalau basirah sudah di sini. Kemudian ciri lagi, watuli umrin. Apa? Umure wis dawa. Apa, Bu? Ilmunya sudah panjang. Panjang di mana maksudnya? Umurnya udah panjang-panjang. Panjang di dalam menekuni ilmu. Gitu loh. Jadi dia itu sudah cukup panjang di dalam menekuni ilmu. Di mana menekuni ilmu ini banyak badai. Kok dia masih panjang menekuni dan masih kokoh, berarti orang ini meraih ilmu yang bisa dijadikan pegangan. Ya. Jadi tula umrin, dia sudah disebut, diteguhkan oleh Allah panjang umurnya di dalam ilmu. Kemudian di antaranya lagi uluwi makanatin, kedudukannya sudah dijadikan oleh Allah punya kedudukan yang lebih di kalangan manusia.
Yang kalau dalam bahasa sebagian orang apa? Rajulun yadri annahu yadri. Orang yang dia tahu kalau dia itu tahu. Dia adalah orang alim yang tahu dirinya dan tahu memposisikan dirinya sebagai orang alim yang dia ini adalah orang yang punya kelebihan. Kelebihan dia dibutuhkan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada siapa? Manusia. Karena manusia itu kalau sudah sama, nggak ada yang lebih. Itu alamat rusak. Makanya kalau sudah tidak ada kelebihan yang dinasihatkan manusia, akan rusak. Maka disebut di sini uluwi makanatin, dia sudah punya kedudukan yang tinggi. Ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang manusia mengambil darinya, butuh kepada dia. Ini diantara sifat dia. Kemudian suyu idzikrin hasanin bainan nas. Banyak orang telah tersebar penyebutan yang baik tentang dia di antara manusia. Jadi manusia kalau disebutkan tentang dia, sebutannya adalah sebutan apa, Bu? Sebutan baik. Ilmunya disebut baik. Nasihatnya disebut baik. Perilakunya disebut baik. Semua orang menyebut baik. Dan orang ini orang yang baik. Kalau orang jelek ya sudah biasa nyebut ulama, menyebut nabi dengan apa? Dengan baik apa jelek? Loh, orang jelek kok. Kalau orang jelek nyebut nabi, nyebut ulama apa? Ya jelek. Yang dimaksud manusia nyebut baik ini manusia yang baik. Ya kan? Manusia yang baik mereka telah menilai bahwa dia adalah orang baik. Ini ciri. Ini yang dinasihatkan oleh beliau bi'uluwi maqamihim wa raf'i sa'nihim. Tempatnya tinggi, kedudukannya baik. Dan ini yang disebut dengan tadi akabir. Apa tadi ayatnya? Ya, apa tadi disebutkan oleh beliau al-ulama al-akabir. Al-barkah, Rasulullah bersabda di situ, di hadis itu, barokah itu diberikan oleh Allah bersama orang-orang yang besar dalam ilmu. Nah, persoalan ini ibu-ibu perlu kita jelaskan kembali supaya makna ini lebih jelas. Kemarin salah satu pertanyaan yang kita tanyakan adalah masalah apa, Bu? Memilih guru. Ini menunjukkan kita ini dinasihati oleh Syekh untuk punya guru di dalam ilmu, dan guru ini sebagaimana ini tadi akan membimbing kita untuk hati-hati kita bisa menjaga dari apa? Dari fitnah. Kita ditanamkan dari kita punya nur, punya cahaya, punya kaidah untuk kita bisa mengingkari fitnah. Makanya lihat Imam Syafi'i muridnya siapa, Bu? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i punya kaidah enggak? Hah? Punya kaidah enggak? Punya. Ini namanya guru yang betul. Jadi tidak hanya mendidik murid mereka ini di waktu masih hidup, mereka selamat. Nanti setelah meninggal bingung. Enggak begitu. Karena itu menunjukkan benarnya mereka mendidik, mengajar. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, Imam Ahmad kokoh enggak, Bu? Kokoh. Pembawa ilmu itu begini. Dan itu menunjukkan dulu Imam Syafi'i berguru dengan betul pada Imam Ahmad berguru betul pada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menjadi guru yang betul kepada Imam Ahmad. Maka kokoh, punya kaidah. Karena pertemuan kita ini tidak selama-lamanya seperti ini. Saya sering sampaikan kepada murid-murid, umur saya sudah mau habis, zaman saya sudah mau habis. Kalian akan punya zaman. Kalian akan menghadapi zaman yang jauh lebih keras. Kalau tidak punya kaidah, nggak akan bisa mapan. Kemarin sudah saya sampaikan apa yang dulu saya dinasihatkan, belajar kaidah yang mapan, yang hati bisa menjadi kuat menghadapi apa? Fitnah. Ini guru yang betul. Maka Syekh Salim bin Ed Al-Hilali
Yang kemarin dulu kita jelaskan ketika menjelaskan hadis Jibril. Apa hadisnya? Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Di antaranya beliau Syekh Salim menjelaskan masalah ini. Orang alim yang rabbani, yang akan menumbuhkan ilmu, bukan menyampaikan ilmu. Beda, Bu. Kalau orang alim yang rabbani itu tansi'ut tulab. Apa tansi'ut tulab? Ngedeke anak. Tahu ngedeke anak, Bu? Bapak yang betul itu, ibu yang betul itu apa? Numbuin anak. Iya kan? Kalau ibu-ibu punya uang 1 juta, anaknya langsung kasih 1 juta. Itu namanya bukan numbuin anak, bingungkan anak. Ya kan? Anaknya dikasih ya 25 perak aja atau 100 perak aja. Udah beli ini aja nak, kamu masih kecil butuhmu ini. Namanya numbuin. Ya. Orang tua di dalam ilmu Rabbani itu juga begitu. Makanya sifat-sifat mereka harus seperti ini. Maka dinasihatkan beliau diantaranya dia harus punya hati yang baik. Terkenal istafadat syahratuhum bitaqwa. Terkenal dia orang bertakwa. Orang yang kuat menjaga kebaikan syariat Allah, zahir mereka, khususnya hati mereka. Kemudian diantaranya sokhat adalatuhu. Keadilannya terjaga. Tidak cacat sifat-sifat keadilannya. Misalnya suka bohong, misalnya suka ini. Enggak kena, fitnah ini enggak kena. Keadilannya terjaga. Kemudian ulimat istiqamatu ala din. Dia sudah sekian tahun lamanya diketahui orang agamanya istiqomah, enggak pernah bengkok-bengkok. Enggak pernah berubah-ubah. Ya. Kalau misalnya orang anak punya orang tua, sebentar belok sana, sebentar belok sana, sebentar belok, kira-kira anak ibu. Ya bingung. Sama lebih-lebih lagi dalam ilmu. Orang itu dikenal istiqomahnya di dalam agama lurus. Enggak pernah aneh-aneh, enggak pernah nyeleneh-nyeleneh. Ya. Sehingga nanti anaknya jadi nyeleneh semua. Sama di dalam ilmu. Maka di sini di antaranya pertama dibedakan ulama sunnah dan ulama yang bukan sunnah. Di situ dibedakan antara ulama sunnah dan ulama yang bukan sunnah. Mana ibu-ibu kemarin sudah mendapatkan faidah tentang masalah ini? Bisa dilihat kembali masalah ini di penjelasan Al-Quran kemarin. Ya, di penjelasan Al-Quran, seandainya Allah turunkan kepada apa? Gunung, ya. Maka di bab akhir tentang masalah ini, di sana Allah Azza wa Jalla menjelaskan di halaman 47 dari firman Allah surat Ali Imran ayat 7. Kenapa kita harus ulama sunnah? Kenapa kita harus orang rasikhin? Ya. Allah menerangkan di sana pembawa Al-Quran itu ada 2. Ya, pembawa Al-Quran itu ada 2. Pertama di halaman 46 itu ayatnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Orang yang di hati mereka terdapat apa? Penyimpangan. Orang yang menyimpang hati mereka, bukan orang bertakwa hatinya. Ini pembawa Al-Quran. Mereka ngikuti Al-Quran enggak? Ngikuti. Yattabi'u ma tasyabaha minhu. Ngikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mana warasikhuna fil ilmi, ada enggak? Itu di ayat itu halaman 46. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mereka apa? Rusuh, utuh, mendalam, meresap di dalam ilmu. Mereka yaquluna aman nabi. Berarti ada beberapa macam di sini disebutkan? Ada 2. Itu di halaman 47 disebutkan oleh beliau. Qismun ahlu zaig. Satu golongan ahli penyimpangan. Itu bukan ahli sunnah. Ya. Fi qulubihim zaig munharifah. Dia ini pakai ayat enggak? Pakai. Maka diingatkan oleh beliau. Walihada taro fi katsirin min ahlil batil. Karena itu kalian lihat
Banyak orang-orang yang mereka sebenarnya ahli batil, yakti nabi nusus, membawakan dalil. Bukan nggak bawa dalil. Makanya jangan kepencut hanya sekedar melihat apa? Dalil. Mereka membawakan dalil. Maka fi ghairi mawadi'iha, dalil itu ditempatkan yang enggak pada tempatnya. Bawa dalil. Sementara kita kebanyakan ngelihat dalilnya atau ngelihat cara memahaminya. Ngelihat dalilnya yang terfitnah, ya kan? Lu Ustaz ada dalilnya, lu orang mikir itu dalil dibawa kemana enggak mikir. Tapi yang dipikir, lu ada dalilnya lu Ustaz, masuk dia enggak benar. Fitnahnya di sana. Ini orang yang pertama yang mereka disebutkan oleh ulama bukan Ahlussunnah. Cirinya itu. Yang kedua, al-qismul akhar, kelompok yang lain, man asna alaihim subhana. Orang yang Allah menyanjung mereka. Apa tadi di ayatnya? Disebut oleh Allah rusuh fil ilm. Sempurna, utuh, mendalam di dalam ilm. Dan dia adalah orang yang punya iman kepada Al-Quran dengan betul. Nah, ibu-ibu, ini menunjukkan butuhnya kita kepada orang ahli sunnah dan butuhnya kita kepada orang yang rasih. Di sini Syekh Salim menjelaskan kembali seperti yang disampaikan Syekh tadi. Apa? Kata beliau, karena itu iyan bagi tamyizu baina ulama ahli sunnah wa ahlul bidah. Harus pertama kali tahu ini Ahlussunnah atau orang yang bukan Ahlussunnah. Jangan sembarangan. Kita ini berobat. Ya. Harus kita tahu betul dia Ahlussunnah yang istiqomah, yang mapan, yang kokoh atau tidak. Dan tentu kita di sini melihat mereka ya dengan mereka. Jangan melihat sebagaimana caranya orang bodoh lihat. Yang bisa menilai Imam Syafi'i imam, siapa bu? Orang awam atau imam yang sama? Imam yang sama. Jadi jangan ibu-ibu ingin menilai Ustadz itu Ahlussunnah enggak? Datangnya kemana? Penjual kerupuk. Ya enggak ketemu. Harus datangnya kepada siapa? Ya orang Ahlussunnah yang lain. Yang kita kenal kesolihannya, kebaikannya, lurusnya ilmunya, dan seterusnya. Harus kembali ke mereka. Maka harus melihat mana Ahlussunnah dan mana bukan Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, yan bagi tamyizu ahlil fahm. Yang paling pokok kembali untuk mengambil ilmu yang besar tadi, dibedakan antara pemilik ahlinya memahami kebenaran dan orang yang belum ahli. Apanya dulu bu? Ahli riwayatnya atau ahli pemahamannya dulu? Ahli pemahaman. Ya, mohon maaf. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di situ ada bab fadlul faham. Apa itu? Bab keutamaan faham. Di situ juga ada bab fadlul hifdi. Bab keutamaan apa? Hafal. Ketika menyebutkan bab keutamaan faham, siapa yang disebut? Siapa bu? Ada yang pernah tahu? Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq. Ketika menyebut ahli riwayah, keutamaan di dalam membawa riwayat Nabi, siapa yang disebut? Abu Hurairah. Berarti kalau dinilai riwayat yang dibawakan oleh Abu Bakar dengan Abu Hurairah lebih banyak mana? Abu Hurairah. Tapi siapa ahlul faham? Abu Bakar. Ini perhatikan. Ya. Dari sini dinasihatkan oleh beliau Syekh Salim, wajib di dalam mengambil ilmu setelah tahu mana Ahlussunnah, mana yang bukan Ahlussunnah, apa? Didahulukan siapa? Ahli faham. Ya, yang bisa memahamkan kita, didik kita pelan-pelan dan tumbuh. Ahli faham. Sebagaimana mereka ini dikenal sebagai ahli faham. Ada hadis yang diriwayatkan kejadian ini dari Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas, inna hadad din dinun, inna hadal ilm dinun. Ilmu ini agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama. Apa kata Imam Malik? Laqad adraktu sab'in.
saya mendapati 70 orang. Berapa Bu? 70. Di mana orang ini selalu mengatakan, 70 selalu ngomong. Apa omongannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong apa ini? Ngomong apa? Hadis. Berarti membawakan hadis Nabi kan? Kata Imam Malik, saya dapati mereka ini 70 ada di tiang-tiang Masjid Nabawi. Di mana? Di kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawakan qala Rasulullah. Apa kata Imam Malik? Wa asyara ila masjidin Nabi. Dan Imam Malik menunjuk masjid Rasulullah. Ini bukan di pasar, Bu, di masjidnya Rasulullah. Kemudian kata Imam Malik, fama akhadtu anhum syai'a. Saya tidak mengambil ilmu satupun dari mereka. Coba lihat. Padahal dia mengatakan apa? Qala Rasulullah. Berapa tadi? 70. Ning endi Bu nggonane? Di Masjid Nabawi. Lho kurang apa nih? Ya. Qala Rasulullah sab'ina fi Masjidin Nabawi. Kata Imam Malik, saya tidak mengambil satupun ilmu dari mereka. Ini bagaimana mereka punya kaidah. Kemudian wa inna akhadahum, bukan mereka orang tercela. Satupun dari mereka ini kalau diberi amanah membawa harta kongowo. Dikai harta tolong disimpan misalnya. Kata Imam Malik, dia amanah. Berarti kalau dia meriwayatkan amanah enggak Bu? Amanah. Berarti orang palsu kan? Betul. Mereka amanah, bukan orang yang keliru. Membawa riwayat. Tapi kata Imam Malik, ngambil ilmu enggak? Enggak. Li'annahum lam yakunu min ahli hadas sa'an. Karena mereka ini bukan golongannya ilmu ini. Maksudnya bukan ahli apa? Ahli faham. Mereka ahli riwayah. Betul. Tapi bukan ahli apa? Ahli faham. Mereka adalah bukan orang ahli memahami di dalam agama. Kemudian wayaqdumu alaina Muhammad ibnu Muslimin ibni Abdullah ibni Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab. Ketika itu datang seorang ulama namanya Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka fayastakhimu ala babihi. Semua orang berdesak-desaan di depan rumahnya dia. Ini menunjukkan apa Bu? Ternyata bukan sekedar orang. Dia harus ahlussunnah, harus rasihin. Kemudian apa? Harus ahli faham. Selain punya akhlak, punya ini dan sebagainya. Ini dulu para pendahulu kita. Begini mereka dulu membawa amanah ilmu. Sehingga mereka ketika dapat ilmu menjadi kekuatan di sini. Ilmunya betul-betul jadi kaidah karena mereka mengambilnya seperti ini. Nah, kondisi seperti ini di zaman fitnah lebih-lebih lagi. Kenapa? Kata Syekh Salim, ini menunjukkan peringatan besar. Karena banyak orang-orang yang fitrahnya baik, pengen belajar, pengen nuntut ilmu, tapi akhirnya terjatuh di pelukan orang-orang yang menanam pohon di tanah tandus yang kering. Gimana Bu? Ketemu Pak Tani, tapi Pak Tani ini nandur tanaman di tanah yang tandus dan kering. Kira-kira dapat apa orang di situ? Gak dapat apa-apa. Zaman sekarang banyak orang seperti ini. Banyak orang yang kondisinya seperti ini. Ramu buruj qabla nudut. Mereka ingin keluar buah-buah yang mereka ini belum pernah menanam dengan baik. Ngambil buah belum waktunya diambil. Belum waktunya diambil. Akhirnya dikasih makan orang. Kecut apa manis Bu? Kecut, dibuang. Gak ada nilainya. Orang kayaknya dijanjikan bentuknya menawan ini. Begitu dirasakan, kecut kabeh, pahit, dibuangi semua. Gak bisa orang rasain. Nah ini salah satu hal yang dinasihatkan oleh beliau. Maka mereka banyak menjadi orang yang berlomba-lomba. Kemudian diantaranya mereka tazabbabu qabla ayyakhsarimu tahafatu. Mereka menjadi berdesakan untuk menyampaikan kepada orang dan mereka sendiri belum matang. Ini yang banyak menjadikan fitnah. Maka dari faedah ini dan Masya Allah karena terbatasnya waktu dan sebenarnya masih banyak nasihat yang kita
ingin dengar dari para ulama kita, yang dari sini berkesinambungan jelas gimana kita mendapatkan ta'allum dengan ilmu melalui kitab Allah, melalui pembawanya, dan itu dalam rangka untuk kita mujanabatul fitan. Kalau ini kita pegangi, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sa'id, menjadi orang-orang yang bahagia, mendapatkan kemenangan dengan ilmu yang nafi' di dunia tempat kita diberikan oleh Allah, ujian, dan bagaimana kita beramal dalam kita menghadapi amanah-amanah di dunia ini. Maka kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena terbatasnya waktu, yang sedianya saya ingin mengambil sedikit cuplikan bagaimana perjalanan Imam Ahmad ketika menuntut ilmu, bagaimana perjalanan Imam Ahmad ketika menghadapi ujian, menghadapi fitnah. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf, yang mudah-mudahan dalam keadaan yang walaupun sangat terbatas ini, kita tidak termasuk orang-orang yang diputuskan oleh Allah dari nikmat ilmu yang nafi'. Dan dengan sebab ini pula mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah kelanjutan kita untuk meraih perjalanan kita dengan ilmu yang nafi'. Dan kita bisa memperbaiki perjalanan kita di dalam meraih nikmat ilmu yang sebagaimana tadi kita telah memahami sebagai kebutuhan kita untuk menyelamatkan hidup kita, untuk mencari kemenangan di dalam hidup kita. Ibu-ibu, para akhwat dan kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, insyaallah sampai di sini. Dan sekali lagi kepada jamaah sekalian, saya mohon maaf jika banyak kekurangan, kekhilafan di pertemuan kita, yang mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan di mana Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita untuk diajarkan ilmu yang nafi' dan diajarkan oleh Allah manfaat-manfaat di dalam kita mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi, beberapa pertanyaan mungkin belum sempat dan belum bisa saya menjelaskan. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau bisa diberi nomor catatan HP supaya mudah-mudahan kalau Allah mudahkan saya bisa menjelaskan, saya bisa sampaikan lewat HP. Ini saja, saya mohon maaf sekali lagi, dan kita akhiri majelis kita. Fadhal, waktu kita kembalikan kepada panitia, dan saya akhiri subhanaka Allahumma bihamdika